Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial gimana caranya mengkoneksikan MIDI controller ke smartphone kita atau ke tablet kita pada aplikasi FL Studio Mobile. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu FL Studio Mobile atau baru belajar FL Studio Mobile, saya sudah buatkan video tutorial FL Studio Mobile untuk pemula secara step by step atau selangkah demi selangkah. Nah, di video itu saya jelaskan hampir semua fitur yang ada pada FL Studio Mobile khusus untuk pemula secara basic ya. Globalnya saya jelaskan tuh fitur-fitur yang ada di situ. Nah, teman-teman silahkan cek aja, linknya ada di deskripsi di bawah ini, atau teman-teman silahkan cek aja di channel Gotama Production, ada playlistnya tutorial FL Studio Mobile. Nah, silahkan cek di situ ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya Gotama Production dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya mengupload video-video terbaru. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke teman-teman, kita langsung buka aplikasi FL Studio Mobile. Nah, ini tampilan ada contoh project dari FL Studio. Buat contoh aja teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum kita menyeting pada aplikasi FL Studio Mobile-nya, kita persiapkan dulu MIDI controller kita dan beberapa kelengkapannya ya teman-teman ya. Nah, ini MIDI controller saya, mereknya kalau saya ini MIDI Plus Mini Control. Ya, ini cukup mini. Karena saya sebenarnya menggunakan keyboard juga ada di sini temen ya. Saya bisa ini jadikan keyboard saya ini sebagai MIDI controller, tapi terlalu besar ya kalau dibawa kemana-mana. Jadi saya membeli yang mini juga ya teman-teman ya. Jadi ini ringkas bisa dibawa-bawa gitu ya. Oke, selanjutnya kita butuh kabel MIDI ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kabel MIDI-nya. Ini ada colokan USB. Ini kan biasanya buat ke PC ya teman-teman atau laptop ya. Nah, ini ini MIDI-nya ya. Ini sekilas mirip sama colokan printer teman-teman ya. Tapi jangan salah, colokan printer kalau kita gunakan ke MIDI itu terkadang saya pernah coba itu malah kurang pas. Ada yang lag atau delay atau semacamnya. Jadi biasanya memang kita kalau beli MIDI controller ini dia ada bawaannya kabel ini teman. Kalau nggak ada teman-teman silahkan searching aja di marketplace teman-teman, itu banyak kok. Tapi searchingnya itu ya, pastikan kabel MIDI controller ya. Oke. Karena ini kita mau koneksikan ke smartphone kita atau ke tablet kita butuh converter dari USB yang ini ke Type C. Nah, kebetulan saya kan tab saya Type C nih. Kita konverternya seperti ini gitu, USB itu Type C, macam-macam sih, ada yang bentukannya kayak gini gitu ya. Intinya USB to Type C ya teman-teman ya, ini sama macam-macam kok gitu. Oke, nanti ini kita colokkan ke sini. Oke, setelah ini yang ini kita colokkan ke MIDI controller kita. Nah, di sini saya ada tuh colokannya. Oke, saya colokkan ke sini. Nah, sudah colok. Nah, tinggal yang ini kita colokkan ke smartphone kita atau ke tab kita. Oke, saya coba koneksikan ya teman-teman ya. Teman-teman perhatikan, ini saya koneksikan ke tab saya. Saya colok. Nah, dia nyala tuh ya. Ada lampu yang menyala, lampu-lampu tombolnya. Beda MIDI controller, beda ya. Nah, setelah kita colokkan ke smartphone kita atau tab kita, nah teman-teman buka FL Studio Mobile-nya ya. Oke teman-teman, setelah kita colokkan ke smartphone kita atau tab kita buka aplikasi FL Studio Mobile. Nah, teman-teman silahkan ke bagian kanan atas ini, kita pilih. Nah, di sini ada tabnya, kita pilih tab setting. Nah, di bagian MIDI sini teman-teman perhatikan, ini ada input device. Nah, kebetulan saya langsung kebaca karena mungkin sudah beberapa kali saya sudah mengkoneksikan MIDI controller saya. Jadi kebaca tuh saya MIDI plus Mini Control. Tapi kalau tidak ada, biasa seperti ini teman-teman, no MIDI input. Nah, itu teman-teman langsung klik ini aja, pilih. Nah, di sini kalau any available itu maksudnya merek apapun atau device MIDI control apapun yang terkoneksi itu akan dibaca sama FL Studio Mobile-nya gitu. Nah, jadi pilihan yang mana? Bisa dua-duanya.
mau any available atau MIDI plus gitu. Kebetulan saya ada namanya ya, saya pilih yang ini. Kalau teman-teman merek lain tidak ada namanya misalnya kayak gitu, pilih aja any available. Jadi MIDI control apa aja yang ke detect sama FL Studio Mobile itu akan diaktifkan gitu. Nah, jadi saya pilih yang MIDI plus mini control. Nah, di sini ada MIDI device. Pilih aja yang standar dulu teman-teman. Nah, ini saya juga pernah nyoba ya. Kalau yang saya pakai legacy itu delay banget dan agak jadi rusak suaranya gitu. Nah, saya belum menggunakan MIDI controller yang lain. Saya sudah menggunakan dua device, yang ini sama yang keyboard Yamaha saya ini. Saya pilih yang standar, itu yang aman. Kalau yang legacy malah jadi rusak gitu. Kalau di teman-teman silahkan coba aja dulu. Tapi yang coba standar dulu ya teman-teman ya. Oke, kita pilih standar. Oke, nah oh iya, tambahan lagi. Di sini ada scan Bluetooth MIDI device ya. Kalau teman-teman MIDI controllernya support untuk Bluetooth, ini bisa aktifkan yang ini gitu. Kalau saya kan enggak, jadi saya menggunakan yang kabel ini. Oke, kita langsung coba aja ya. Ini saya bikin project kosong dulu aja teman-teman ya. Contoh new, saya bikin empty dulu. Ini save dulu aja. Oke. Nah, ini seperti ini. Nah, kita langsung pilih aja bikin track baru teman-teman. Tanda plus ini langsung, nah, pilih instrumen. Contoh ya, keyboard. Nah, sini piano deh, grand piano. Oke. Kita close dulu. Oke, coba kita. Nah, ini udah aktif teman-teman ya. Oke, saya coba. Nah, ini udah. Tuh, teman-teman, ini saya sambil tunjukkan ya, teman-teman ya. Nah, ini udah aktif deh. Dan real time ya teman-teman ya, real time. Nah, kalau teman-teman ada ngerasa delay, teman-teman bisa pindah ke settingan ke sini. Kita ke kanan atas lagi, pilih setting. Nah, di sini ada enable low latency mode. Nah, ini fungsinya apa? Kalau device teman-teman misalnya atau smartphone teman-teman atau tab teman-teman itu speknya spek biasa aja gitu, atau mungkin ada yang kurang support, itu biasanya delay kalau kita nonaktifkan ini. Gitu. Contoh ini saya nonaktifkan ya teman-teman ya. Saya coba pencet lagi MIDI controller saya. Nah, dia agak ini dia agak delay. Nggak kayak tadi gitu. Nah, itu kalau teman-teman ada yang mengalami seperti itu aktifkannya adalah enable low latency mode. Nah, ini saya udah aktifkan. Oke, saya coba. Nah, ini real time ya teman-teman ya, real time banget. Oke teman-teman, gitu ya, gampang ya mengkoneksikan MIDI controller ke FL Studio Mobile. Nah, udah deh. Nah, coba yang kayak tadi, ini saya contohnya buka project yang tadi ya teman-teman ya. Nah, ini kan udah ada apa nih? Saya coba play. Nah, itu yang ini. Nah, misalnya nih ya, saya play. Nah, cadas. Asik, mantap. Nah, ini juga yang ini misalnya. Asik. Oke, mantap ya teman-teman ya. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Gampang ya, mudah banget kan mengkoneksikan MIDI controller kita ke FL Studio Mobile. Oke teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan menjawabnya sebisa saya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production. Buat yang belum, buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Support dari teman-teman sangatlah berarti buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten yang lebih baik lagi ke depannya buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. Tabe.